wabarakatuh. Balik lagi di pertemuan ke-8 yaitu politik dan strategi nasional. Nah, apa sih politik dan strategi politik itu? Nah, politik dan strategi politik adalah proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya dengan asas prinsip keadaan jalan untuk menjamin pelaksanaan suatu usaha atau cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Nah, polisi atau kebijakan adalah penggunaan pertimbangan untuk menjamin terlaksananya usaha atau cita-cita yang dikehendaki. Jadi harus adanya kebijakan dan harus adanya strategi nih. Bagaimana sih seni untuk menangkap perang cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuannya. Jadi ini harus setiap politik dan strategi otomatis kan harus ada kebijakan. Kebijakan itu sebagai pertimbangan untuk menjamin terlaksanaan suatu cita-cita atau tujuan atau yang dikehendaki. Dan strategi bagaimana sih caranya atau tata caranya nih supaya kita bisa memenangkan atau mencapai tujuan dalam cita-citanya dalam suatu kebijakan itu tadi. Nah, ini politik nasional, yaitu politik merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang digariskan oleh lembaga kedaulatan rakyat dan di dalamnya terintegrasi unsur ilmu ipteknya, sosial, politik, budaya, hukum, dan HAM-nya, yang salah satunya menjadi kebijakan tunggal yang berdaya guna dan berhasil guna. Jadi ini diharapkan politik nasional itu sesuai dengan undang-undangnya nih, unsurnya apa aja adanya. Ispol, Soshum, Budhankam atau ipteknya, sosial ekonominya, budayanya, hukumnya. Jadi untuk tercapainya suatu keberhasilan dalam politik nasional harus adanya polisi, kebijakan, dan harus adanya seni atau strateginya dalam berbagai aspeknya. Di sini sebagai kaidah menuntut dalam pembangunan nasional agar senantiasa sesuai dengan landasannya. Di sini tujuannya adalah yang pertama adalah pembangunan ekonomi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berdasarkan atas Pancasila, pembangunan kesejahteraan secara rakyat, pembinaan dan penetapan kepribadian bangsa. Jadi ini hakikatnya atau asas dari tujuannya. Adanya kehidupan yang beragama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pandangan integratis dalam pahaman kekeluargaan, adanya demokrasi politik berdasarkan Pancasila, memperkokoh negara kesatuan, adanya hubungan bangsa negara dengan bangsa lain atau diplomatiknya, adanya penyelenggaraan hukum dan HAM-nya. Selanjutnya adalah apa sih strategi nasional? Nah, strategi nasional merupakan suatu seni atau ilmu dalam mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional dalam sosial, politik, Hankam itu dalam masa damai maupun dalam masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam politik nasionalnya. Jadi setiap ada strategi politik harus ada strategi nasionalnya, di mana pikiran strategi tidak lain adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional. Jadi masih banyak makanya adanya miskomunikasi atau adanya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan strategi nasional. Nah, untuk mengantisipasinya, maka dalam pemikiran strategi umumnya dilakukan telaah strategi, suatu kajian terhadap perkembangan keadaan dan lingkungannya, terus memperhatikan berbagai kecenderungannya. Jadi udah misal membuat strategi otomatis kan kalian bisa melihat nih kalau pakai sistem A bisa nggak sih, nanti ada pro kontranya nggak, nanti ada kalau ada masalah penyelesaiannya gimana. Jadi harus tertata plan-plannya. Jadi kalau misal plan A gagal otomatis kalian ada plan B sebagai perekapannya dari plan A yang gagal tadi. Di sini pikiran strateginya suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan sasar yang alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kekuatan yang dimiliki dan pengaruhnya serta batas berlakunya, penilaian terhadap pelaksanaan strategi itu tadi. Jadi ada batas waktunya dalam pemilikan strateginya. Jadi kalian bisa memperkirakan strategi-strateginya itu kira-kira berlangsung berapa lama sih waktunya. Jadi tidak mempengaruhi atau tidak berhubungan dengan berhambatan atau cekcok dengan hak politiknya dari dalam strateginya itu.
Nah, aspek-aspek dalam penyusunan program nasional itu diberlakukan untuk menyalurkan dan menuangkan strategi ke dalam berbagai tugas dan kepentingannya untuk dapat ditetapkan dan dalam unsur dan badan tertentu. Jadi ada badan-badan tertentu dalam penyusunan program nasional. Nah, program nasional itu di dalam dokumen induk yang sewaktu-waktu dapat direvisi atau disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan situasi dan kondisinya. Jadi dalam program nasional atau program-program pemerintah otomatis kan harus sesuaikan dengan perkembangan yang berlaku sekarang COVID, otomatis kan harus sesuai dengan prosedur-prosedurnya, kesehatannya gimana, terus tata caranya untuk menanggulangi COVID itu bagaimana. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan sekarang. Contohnya kalau kemarin banjir di NTT itu jadi harus sesuai dengan penanganannya, sesuai dengan penyaluran bantuannya, penyusunan program-program untuk membantu korban bencananya itu seperti apa. Jadi harus secara yang benar menyeluruh. Jadi harus ada tersalur dengan benar, tidak adanya korupsi di bidang penyalahgunaan bantuan. Dan perencanaan tingkat nasional selalu dikaitkan dengan permasalahan organisasi dan distribusi sumber daya atau sumber dana yang tersedia untuk memenuhi tuntutan pokok. Jadi ini harus ada dana-dananya yang sesuai dengan pada saat itu juga masalahnya. Jadi misal kayak COVID otomatis kan ada dana-dana yang harus dikurangi dan ditambahkan untuk aspek tertentu, aspek kesehatan atau aspek yang lainnya. Contohnya pendidikan juga. Jadi adanya bantuan-bantuan dan dana-dana bantuan untuk internet atau dana-dana untuk program-program sekolah. Jadi harus adanya contoh yang penyaluran yang benar lah dalam hal itu. Nah, di sini sehingga yang perlu diperhatikan adalah tingkat perencanaannya bagaimana, anggaran dan pembiayaannya gimana, data dan informasinya udah pas apa benar, hubungan strategi dan teknologinya selaras enggak. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah 4 hal ini. Dan di sini proses pengambilan putusan di Indonesia karena adanya Undang-Undang Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, adanya undang-undang atau peraturan perintah pengganti undang-undang, jadi Perpu peraturan pengganti, adanya peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan dewan provinsi, dan terakhir ada peraturan dewan kabupaten atau kota. Nah, di sini NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada bentuk negara terdiri dari banyak wilayah, kepulauan, dan tersebar dalam keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang tujuan dasar sebagai negara bangsa negara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur sesuai dengan pemerintahan yang dilindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan kesejahteraan umum untuk mencerahkan kehidupan bangsa dan untuk ketertiban dunia juga. Di sini fungsi negara yaitu sebagai pelaksanaan penerbit atau law and order untuk mencapai tujuan bersama dengan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertibannya. Dalam fungsi ini negara dapat dikatakan sebagai stabilisator atau mengurus kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Adanya pertahanan, fungsi ini sangat dibutuhkan untuk menjamin tegaknya kedaulatan suatu negara. Di sini mengantisipasi adanya keserangan kelangsungan hidup dalam suatu negara tersebut. Di sini adalah negara dilengkapi dengan alat pertahanannya. Contohnya adanya Polri, adanya polisi, adanya pengadilan, kejaksaan, TNI. Terus menegakkan keadilan, fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan tadi. Peradilan ada MA, MK, KY. Jadi tahap-tahapnya semakin meningkat dari MA, MK, KY. Nah, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 intinya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah kepemimpinan masa jabatan diatur dalam Undang-Undang RI 45 pasal 7 yaitu mekanisme kepemimpinan nasional kelima, yaitu diadakan pemilu untuk MPR, DPR, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, MPR bersidang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, menentukan GBHN untuk 5 tahun, adanya presiden membentuk kabinet yang bertanggung jawab terhadap presiden dalam melaksanakan tugasnya. Jadi presiden dalam melakukan tugasnya itu dibantu oleh menteri-menterinya. Nah, di sini presiden bertanggung jawab kepada MPR dan presiden menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir kepemimpinannya.
Dan DPR mengawasi jalan pemerintah setelah membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Jadi setiap undang-undang itu dikurangi maupun diubah atau membuat baru itu harus sesuai dengan persetujuan Presiden dengan DPR, dengan membentukkan biasanya itu rapat setiap tahun atau setiap bulan, setiap dewan atau divisi masing-masing. Nah, di sini lembaga penyelenggara negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilahnya adalah lembaga pemerintahan yang didirikan sebagai badan-badan pemerintahan secara eksekutif. Jadi pemerintah itu masuk di lembaga eksekutif. Nah, di sini adanya badan-badan negara di lingkungan pemerintah negara, tidak hanya badan eksekutif, itu juga ada badan legislatif, yudikatif. Nah, di sini adanya lembaga negara dibedakan menjadi 3 ranah. Adanya eksekutif, legislatif, dan kehakiman atau yudisial. Di mana eksekutif sebagai pelaksanaannya, legislatif sebagai pengawas, fungsi pengawas, dan kehakiman sebagai fungsi yudisialnya. Sini Undang-Undang Dasar membaginya legislatif itu apa aja? MPR, DPR, dan DPD. Eksekutif siapa? Presiden dan Wakil Presiden. Yudikatif itu apa? MK, MA, dan KY, dan BPK sebagai badan pengawasnya. Nah, di sini tugas dan wewenangnya MPR itu apa? Mulai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, adanya hak MPR, adanya pembelaan diri, adanya mengubah atau membuat undang-undang, terus melantik presiden dan wakil presiden. Jadi MPR itu memiliki tugas masing-masing. Setelah DPR juga sama, fungsinya adalah legislatif, yaitu legislasi, yaitu DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Nah, fungsi anggaran, jadi semua fungsi lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan belanja APBD itu DPR. Banyak lagi adanya fungsi pengawasan, adanya hak-haknya itu hak interpretasi, hak angket. Terus DPRD juga ada pasal 22D Undang-Undang 1945, adanya pengangkatan tugas wewenangnya DPR ke DPD. Jadi setiap DPR itu ada perwakilan dari DPD-nya, dan tugas fungsinya juga masing-masing sesuai dengan perannya masing-masing di suatu daerah atau di pusat. Di sini tugas wewenang presiden sebagai wakil kepala negara, kepala pemerintahan. Terus kalau kepala negara memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara. Adanya penyataan perang, membuat perjanjian, itu dia presiden sebagai kepala negara. Kalau kepala pemerintahan menegakkan kekuasaan pemerintah sesuai dengan undang-undang, mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan PP peraturan pemerintah, dan mengangkat atau memberhentikan menteri-menterinya. Nah, wakil presiden juga ada tugas dan wewenangnya ini. Tugas wewenangnya presiden yang melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, terus menyusun agenda kerja kabinet, menangani kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Itu juga ada kewenangannya sebagai wakil presiden. Kalau tugas wakil presiden juga membantu dan mengawasi tugas presiden, mendampingi presiden dan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, di sini lembaga yudikatif seperti MA, MK, dan KY memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau yudikatif kan dia kebanyakan memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Dan ini lembaga ini bebas ikut campur lembaga tanpa memandang yang lain. Jadi kalau lembaga yudikatif kan sebagai ibarat kata sebagai penghukum kekuasaan di bidang kehakiman kan. Jadi penghukum adanya masalah-masalah di eksekutif atau legislatif. Nah, di sini Mahkamah Agung, Badan Pelakuan Kekuasaan Kehakiman, adanya Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, di mana Mahkamah Konstitusi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota sebagai wakil ketua merangkap sebagai anggota. Jadi ini adanya double pekerjaan atau perangkapan keanggotaannya. Di sini MK berkewajiban mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Jadi diuji nih undang-undang baru terhadap undang yang lama. Yang kedua adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara tentang kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik, itu kewenangan dari MK. Yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hak pemilu. Jadi kalau misal ada indikasi pemilihannya itu adanya kecurangan, otomatis nanti bisa MK yang memutusnya. Yang terakhir adalah komisi yudisial, yaitu komisi lembaga yang bersifat mandiri dalam pelaksanaan wewenangannya. Komisi yudisial bebas dari campuran tangan kekuasaan ke lembaga kehakiman lainnya, MA dan MK. Di sini pemimpin Mahkamah Yudisial
atau ketuanya dan sebagai wakil ketua merangkap sebagai anggota. Jadi ini ada double perangkapan, dia sebagai ketua ya sebagai anggota ya sebagai wakil ketuanya, dan mengusulkan pengangkatan hakim anggota kepada DPR dan mengangkat kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perikan hak suatu hakim. Jadi ini lembaga yudikatif yaitu MA, MK, dan KY. Di sini yang terakhir adanya BPK atau Badan Perusahaan Keuangan atau badan yang bertugas memeriksakan keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Jadi dia berdiri sendiri. Sesuai dengan pasal 23E ayat 1 bahwa pemeriksaan pengolah tanggung-jawaban keuangan negara didasarkan suatu badan pemeriksaan keuangan yang mandiri. Oleh karena itu, lembaga anggota BPK itu dipilih oleh DPR, di mana Badan Pemeriksaan Keuangan mempunyai kewenangannya sebagai yang berikut. Yang pertama adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan suatu negara. Yang kedua, yang terakhir adalah menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPD sesuai dengan kewenangannya. Jadi masing-masing daerah itu kan ada perwakilannya, baik pihak pemerintah pusat, DPR maupun daerah atau DPRD. Jadi semua masalah-masalah tentang keuangan nanti bisa diselesaikan di BPK nanti ke DPR nanti ke presiden, otomatis kan nanti bisa diputuskan masalah-masalah yang mengenai keuangan. Nah ini cukup sekian materi yang ke-8 tentang lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan strategi politik dan strategi nasional suatu negara di Indonesia. Kalau ada materi yang kurang paham bisa kalian tanyakan di LMS waktu materi ke-8. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.